Retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menjadi momen yang penuh kesan bagi jajaran Kabinet Merah Putih. Ya, menurut anggota kabinet, kegiatan ini bukan hanya menguji fisik, namun juga menyelaraskan visi, membentuk sinergi dan disiplin sebagai satu tim. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih antusias mengikuti senam pagi, latihan baris berbaris, hingga pembekalan yang digelar di kawasan Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini tentu memberikan kesan yang mendalam bagi para menteri dan wakil menteri. Iya, alhamdulillah. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan memudahkan misi itu terwujud. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan. Dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya, kesana sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kita di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris berbaris dan senam, diisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting, dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat karena Bapak Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih bergerak cepat dan bekerja efektif. Kegiatan 2 hari ini sungguh luar biasa. Kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya, satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, mendengarkan pengarang bersama-sama. Luar biasa. Saya melihat teman-teman anggota kabinet sangat senang, sangat gembira, banyak mendapatkan ilmu baru, dan terutama kekompakan. Nah, saya melihatnya di sini hari pertama memang saling melihat karena belum hafal semua, saya pun juga baru ya kan, kaget-kaget juga, tapi saya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan saya sebagai KSP. Saya berharap ada manfaat kami untuk memberikan informasi langsung kepada beliaunya untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih yang insya Allah 5 tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa dan negara. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan bahwa kita harus berirama. Dengan semangat baru diharapkan pemerintahan Prabowo Gibran serta jajaran Kabinet Merah Putih mampu membawa rakyat Indonesia lebih maju dan sejahtera. Hari ini merupakan hari terakhir retret Kabinet Merah Putih di kawasan Akademi Militer Lembah Tidar. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Nata Arman di Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi Nata. Apa agenda hari ini dan kapan nantinya para jajaran kabinet ini akan kembali ke Jakarta? Selamat pagi Cika, Galuh, dan juga pemirsa terkait dengan agenda terakhir pada hari ini pembekalan di Akademi Militer tanggal 27 Oktober 2024, yakni pada yang informasi yang kami peroleh terkait dengan rundown sendiri ini pada pukul 7.30 para menteri kabinet akan melakukan sarapan atau makan pagi di lingkungan Akademi Militer, kemudian dilanjutkan dengan agenda foto bersama pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 9 pagi nanti Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Kabinet Merah Putih akan kembali bertolak menuju ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, selanjutnya melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Jakarta
menggunakan pesawat dan turun di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara untuk saat ini situasi pada pagi hari ini di depan Gedung Akademi Militer terpantau tampak sepi, kemudian juga belum terlihat adanya masyarakat yang berkerumun untuk menyambut terkait dengan keberangkatan atau kepulangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden serta Menteri Kabinet jajaran. Yang jelas tadi hanya ada beberapa masyarakat yang melakukan aktivitas seperti olahraga pada pagi hari, memanfaatkan hari weekend ini untuk olahraga bersama dengan keluarga seperti itu. Kemudian untuk kegiatan sendiri nantinya informasi yang kami peroleh juga baru saja kami dapatkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan melakukan kunjungan agenda tersendiri nanti di kawasan Borobudur untuk menyapa bersama dengan masyarakat. Namun kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu konfirmasi dari pihak Biro Pers apakah agenda tersebut jadi dan dilakukan secara internal ataukah terbuka dan bisa kami lakukan peliputan. Kemudian untuk saat ini juga kami belum mengetahui secara pasti apakah kegiatan di dalam ini pada pagi hari masih sama seperti tanggal 25 dan juga tanggal 26 Oktober seperti kemarin, yang mana bangun pagi, bangun subuh pukul 4 berolahraga dan juga PBB, ataukah langsung sesuai dengan agenda yang baru kami dapatkan, yakni makan pagi pada pukul 7.30, kemudian foto bersama pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami sampaikan juga bahwa tentunya dalam agenda pembekalan selama 3 hari ini di Akademi Militer Magelang mendapatkan 3 poin. Yang pertama dilihat dari pembekalan adalah cara para menteri kabinet untuk mengolah pikiran, kemudian juga olah mental dan juga olah fisik, karena tentunya untuk menjadi seorang pemimpin tentunya harus memiliki pola pikir yang sangat baik, kemudian mental dan juga fisik yang prima. Karena pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada per 6 bulan sekali akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah kinerja dari para menteri kabinet ini berkompeten atau tidak. Namun apabila tidak berkompeten, tentunya berpotensi akan dilakukan pencopotan atau pergantian dari menteri itu sendiri. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Galuh dan Cika. Nata, lalu bagaimana dengan mekanisme kepulangan para menteri? Apakah akan bersama-sama menaiki pesawat Hercules ataukah ada mekanisme lain? Informasi yang Anda dapatkan, Nata, seperti apa? Baik, terima kasih Nata Arman atas informasinya. Kami akan menantikan informasi selanjutnya. Beginilah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mengenakan seragam tentara beraktivitas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ia pun mengupload dirinya melalui media sosial Instagram. Sama seperti Bima Arya, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani juga mengunggah postingan kegiatan pembekalan di Akmil Magelang. Dalam postingan ini seluruh kabinet merah putih mengenakan seragam tentara. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono tak begitu banyak memperlihatkan kegiatan pembekalan, namun ia bangga menunjukkan dirinya mengenakan seragam loreng khas TNI. Jika anggota kabinet banyak yang memperlihatkan kegagahan dengan seragam tentara mereka, lain halnya dengan Silmi Karim. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menunjukkan tenda-tenda tempat menginap jajaran kabinet selama pembekalan di Akmil Magelang. Tiga pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat kedua Pilkada Jakarta. Ya, meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon akan memberikan penampilan terbaiknya. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menyatakan siap menjalani debat terbuka Pilkada DKI Jakarta besok. Meski tanpa persiapan khusus, 3 paslon akan memberikan penampilan terbaiknya. Calon nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan akan belajar lebih banyak untuk menguasai topik-topik yang disiapkan dalam tema debat nanti. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu, karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat.
Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong. Sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis hasil elektabilitas paslon Pilgub Jakarta. Poltreking Indonesia merilis elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul di angka 51,6%. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyusul dengan 36,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Lalu berikutnya Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPUD juga akan melibatkan partisipasi masyarakat untuk merumuskan pertanyaan bagi para calon gubernur dan wakil gubernur. KPU DKI telah menyiapkan tema soal ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan menghadirkan kembali 7 panelis dari berbagai ilmu dan juga praktisi. Secara teknis, pelaksanaan debat akan digelar sama seperti debat sebelumnya. Dalam debat nanti akan dilangsungkan selama 150 menit yang terdiri dari 6 segmen. Ya, makasih Pak. Konsepnya sama, tapi pada debat ini kami melibatkan partisipasi masyarakat juga ya. Jadi hari ini kita juga panelis sudah melakukan focus group discussion dengan para kelompok masyarakat untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat kira-kira seperti apa yang nanti akan dirumuskan oleh. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Museum Nasional Indonesia kembali dibuka setelah insiden kebakaran pada September 2023 lalu. Ya, tampilan wajah baru yang lebih modern dan pameran interaktif memberi pengalaman edukatif mendalam bagi pengunjung. Wajah baru Museum Nasional Indonesia hadir di tengah masyarakat dengan konsep reimajinasi warisan budaya. Pengunjung diberikan pengalaman menarik dan syarat pengetahuan. Lalu apa yang berbeda ya dari Museum Nasional Indonesia? Yuk kita langsung keliling ke dalam. Lebih modern dan interaktif, sebutan tepat untuk menggambarkan wajah baru dari Museum Nasional Indonesia setelah revitalisasi. Revitalisasi mengadopsi konsep reimajinasi warisan budaya. Salah satu pameran yang menggambarkan interaktif berada di pameran 1, yakni Paras Nusantara, yang memiliki fitur mengidentifikasi kemiripan wajah kita dengan salah satu lukisan potret 78 suku karya Raden Pirngadi. Dan katanya pameran ini memiliki arti yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pengunjung pun antre untuk mencoba. Terdapat juga 6 arca Candi Singosari yang dipulangkan dari Amsterdam. Koleksi yang dipamerkan meliputi 760 benda bersejarah yang dipulangkan selama 2 tahun terakhir, termasuk koleksi Pangeran Diponegoro, seni rupa pita maha dari Bali, serta pusaka dari Kerajaan Lombok. Menampilkan Museum Nasional yang mengulang narasi tentunya pasti yang tentunya relevan dengan zaman yang sekarang melalui tata pamer yang lebih menarik, interaktif dan inovatif. Jadi sehingga kita berharap masyarakat atau pengunjung itu lebih bisa menikmati. Ruang Imersiva menjadi salah satu daya tarik pengunjung yang menawarkan pengalaman audiovisual imersif, membawa pengunjung menjelajah budaya Indonesia melalui perspektif lebih modern.
ngeliat-ngeliat di sosial media kayaknya bagus, akhirnya aku tertarik buat kesini juga dan dekat dari rumah. Lebih modern, terus juga lebih bagus, terus bersih juga, jadi nyaman lah di sini gitu. Lebih rapi, lebih modern gitu kan. Terus setelah direvitalisasi juga kita tahu nih perjuangan para pakar-pakar yang mencoba merevitalisasi barang-barang kebudayaan kita. Jadi kita, anak cucu kita juga bakal terus ngelihat arca-arca atau barang-barang peninggalan Indonesia lain. Ya, jika Anda ingin melihat langsung bekas bangunan yang terkena dampak dari kebakaran yang terjadi pada tahun lalu di Museum Nasional Indonesia, Anda dapat langsung melihat di area ini karena diperlihatkan pun jendela-jendela hangus, dinding-dinding yang hangus, maupun arca yang terkena dampak kebakaran juga. Dan jika Anda tertarik untuk menikmati secara langsung wajah baru dari Museum Nasional Indonesia ini, Anda dapat langsung datang ke Museum Nasional Indonesia di setiap hari Selasa hingga Kamis pada pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jaka Samsa, Anius melaporkan.